Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke Kejadian 48. Ya, kita sudah selesai dengan Kejadian 47 kemarin. Bagaimana akhirnya Yusuf ya membeli ladang-ladang dari rakyat Mesir. Mereka sudah tidak punya uang dan juga ternak-ternaknya dibeli oleh Yusuf. Demikianlah semua tanah-tanah itu menjadi milik raja, kecuali yang punya imam. Itu tidak dijual ya, karena imam pun mendapat tunjangan dari Raja Fir'aun. Sekarang kita lanjutkan Kejadian 48, judul perikopnya Yakub memberkati ya Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ayat 3, berkatalah Yakub kepada Yusuf, ya Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Serta berfirman kepada aku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi milik pusaka mereka selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Aku yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya. Ayat 7, kalau aku pada waktu perjalananku di Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepadanya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, didekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. 14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, lalu ia yang bungsu, ya, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya itu bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang akan memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Saudara, ya, kita melihat di sini ya bagaimana akhirnya Yakub memberikan berkat yang lebih besar kepada Efraim, padahal Efraim itu anak bungsu. Ya, bukan kepada kakaknya Manasye. Ketika Yusuf
keberatan, Yakub tidak mau mendengarkan karena Allah telah mengatakan kepadanya bahwa Efraim akan menjadi yang lebih besar. Allah seringkali bekerja dengan cara yang tidak terduga ketika ia memilih orang-orang untuk menggenapi rencananya. Ia selalu tidak sekedar melihat penampilan, tradisi, atau kedudukan. Dia kadang-kadang mengejutkan kita dengan memilih orang-orang yang kurang jelas, setidaknya menurut penalaran manusia. Namun Allah dapat memakai kita semua untuk menggenapi rencananya sekalipun ya kita merasa kita tidak memenuhi syarat. Kita melihat terulang kembali saudara, Yakub adalah yang bungsu, Esau itu yang sulung. Tetapi berkat kesulungan itu diberikan kepada Yakub, ya itulah kedaulatan Tuhan. Ini terulang kembali ketika Yakub akan meninggal, Yusuf membawa kedua anaknya yaitu Manasye dan Efraim. Ya, Yusuf sebenarnya sudah meletakkan mereka berdua di depannya Yakub supaya Yakub tinggal memberkati dengan tangan kanan kepada yang sulung untuk memberikan berkat kesulungan dan kepada yang tangan kiri kepada yang bungsu. Tapi ternyata Yakub menyilangkan tangannya saudara, memberikan berkat kesulungan justru kepada Efraim anak bungsu dan bukan kepada Manasye sebagai anak yang sulung. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ya Tuhan itu seringkali cara kerjanya itu tidak terduga. Ya, berkat kesulungan diberikan kepada Efraim sebagai yang bungsu, sementara Manasye yang sulung ya tidak diberikan hak atau berkat kesulungan. Lalu kita melihat di sini ya ketika ayat 17 dikatakan ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangannya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Ayat 18 katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka. Pada waktu itu katanya dengan menyebutkan namamu orang Israel akan memberkati." Ya. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya lah Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Saudara, kita melihat ya itulah ketika Tuhan berdaulat, ya Tuhan tuh bisa memilih siapa saja yang dia pilih. Sekalipun satu bertentangan dengan tradisi tentang hak kesulungan. Sampai Yusuf memberikan tangan ayahnya, dipikir Yusuf nih Yakub sudah gak bisa lihat dengan jelas, makanya dia salah lihat. Atau dia salah mengira ini yang bungsu atau ini yang sulung. Tetapi Yakub berkata, "Aku tahu ya." Tetapi ya berkat kesulungan itu harus diberikan kepada Efraim karena Efraim akan menjadi yang lebih besar daripada yang sulung yaitu Manasye. Saudara, kita tahu bersama ketika Tuhan berdaulat maka tidak ada yang dapat membatasi kuasanya. Ketika Yusuf menjadi budak, Yakub pun mengira dia sudah mati saudara ya, dan dia menangis dengan putus asa. Namun akhirnya rencana Allah yang memungkinkan Yakub mendapatkan kembali Yusuf. Dan bukan hanya Yusuf, dia memperoleh Yusuf dan janji-janji Tuhan. Mimpi yang pernah diberikan kepada Yusuf akan menjadi orang yang besar itu terjadi. Bahkan ya Yakub sangat bersuka cita karena dia berkata, "Aku bukan hanya menerima engkau, tetapi aku juga dapat berjumpa dengan cucu-cucuku yaitu anak-anakmu ya Manasye dan Efraim." Ya, dan saudara kita melihat di sini ya keadaan seburuk apapun tidak akan bisa menghalangi pertolongan Tuhan.
Ya, justru semua yang terjadi itu adalah merupakan satu rangkaian peristiwa dari rencana Tuhan akan janji berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan akhirnya itu terjadi, saudara, ya. Akhirnya kita melihat terjadi juga ya kepada ya Yakub, ya, dia akhirnya juga menurunkan berkat atas Efraim, anak yang bungsu. Dan kita melihat di sini Tuhan itu sangat luar biasa menggenapi janjinya lewat kehidupan Yusuf. Bagaimana janji pemeliharaan Tuhan atas ya Yakub itu boleh terjadi di tengah kelaparan yang besar. Tuhan memelihara mereka lewat Yusuf yang menjadi orang yang nomor 2 di Mesir, saudara. Ia bahkan ya dia mendapatkan keluarga baru, saudara, ya, ketika dia bertemu dengan Yusuf, ya, dia bertemu juga dengan cucu-cucunya. Kita melihat di sini ya Yakub pun berbicara tentang Allah sebagai gembalanya. Sepanjang hidupnya Yakub berkata kepada Yusuf, ya Allah akan memberkati engkau, Allah nenek moyangku dan Allah ayahku, Allah Abraham dan Ishak. Ya, dan sekarang sampai hari ini orang kalau berkata Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya Allah yang sama, dia bilang juga akan menyertai engkau. Bahkan Yakub berkata, dia adalah Allah gembalaku yang sudah menyertai aku. Saudara, kita melihat satu contoh dan teladan di sini bahwa orang tua akan memberikan warisan yang terbaik kepada anaknya, itu ya warisan iman. Ya, Yakub memberitahukan kepada Yusuf bahwa ingat Allah lah yang menjadi gembalaku, Allah itu juga yang akan menyertai kamu, ya kata Yakub kepada Yusuf. Ya, Yakub berbicara tentang Allah sebagai gembalanya sepanjang hidupnya. Dia berkata, dalam usia tuanya dia dapat melihat dengan jelas ya ketergantungannya kepada Allah. Ini menunjukkan satu sikap, ya, perubahan sikap secara total dari sikap di masa mudanya sebagai seorang penipu. Yakub ya menipu ayahnya, merampas buah sulung dari kakaknya Esau. Dia pernah tidak jujur, ya, tetapi ya Yakub terus mengembangkan karakternya menjadi seperti Yesus, saudara, ya, seperti yang Allah mau. Dan dia akhirnya mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa di mana dia merasakan penggembalaan dari Tuhan sendiri. Dia mengembara sebagai orang asing, namun Tuhan sudah berjanji dia akan jadi bangsa yang besar. Ya, dan saudara, kita juga meneladani Yakub malam ini. Kalau kita percaya dan beriman dan terus berjalan bersama Tuhan, maka kita pun akan mengalami janji pemeliharaannya. Ya, ketika manusia mengejar apa yang mereka inginkan, ya, tanpa mengingat Allah, maka mereka akan berbuat apa saja untuk mendapatkannya. Bahkan hal yang salah sekalipun akan mereka lakukan karena mereka tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi kita belajar malam ini, ya, Yakub hidup menjadikan Tuhan Allah sebagai gembalanya. Dan itu dia turunkan kepada anaknya Yusuf dan kepada kedua cucunya. Dia berkata, ingat Allah yang sama yang sudah memberkati aku, dia juga akan menyertai kamu. Yakub memberikan kepada anak-anak muda yaitu Efraim dan Manasye tanah yang diduduki oleh orang Filistin dan Kanaan. Pemberiannya menjadi kenyataan ketika suku Efraim dan Manasye menduduki sebelah timur dan barat dari sungai Yordan. Nanti kita akan lihat. Ya, saudara, kita melihat bahwa ya luar biasa. Kita semua rindu tentunya memberikan warisan kepada anak cucu kita, yaitu warisan iman. Supaya mereka juga hanya hidup bergantung kepada Tuhan. Dan apa yang kita alami boleh dialami oleh anak cucu kita. Karena itu saudara, ya, kalau ada di antara kita yang anak-anak kita belum bertobat, mari kita bawa mereka dalam doa supaya mereka juga boleh mengalami Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembala mereka yang agung. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang sudah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Janji yang sama Engkau berikan buat kami juga bahwa Engkau akan menyertai kami dan anak cucu kami. Karena itu kami berdoa, biarlah kami meneladani setiap kehidupan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Semua yang baik yang mereka lakukan biar kami teladani, namun semua yang buruk itulah tanda bahwa mereka hanya manusia biasa. Kami
belajar dari setiap pengalaman buruk yang pernah mereka lakukan. Kami percaya ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tuhan mampukan kami seperti Yakub untuk terus mengalami perubahan dan dapat memberikan warisan kepada anak cucu kami, yaitu iman yang teguh. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam.